kita perhatikan soal nomor 6. Di sini ada sistem benda yang dihubungkan dengan katrol, di mana kedua benda berada pada lantai yang koefisien gesekannya adalah 0,1. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah waktu yang dibutuhkan hingga balok 1 terlepas dari balok 2? Nah, untuk menentukan waktu, nanti kita akan gunakan rumus GLBB seperti yang terlihat di bagian bawah. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kenapa? Karena di sini diketahui jaraknya sama dengan 10 meter. Dengan laju awal atau V0 bernilai 0 ya. Baik, kita lihat di sini berarti ada dua gesekan yang bekerja pada benda. Yang pertama adalah gesekan terhadap lantai. Dan yang kedua adalah gaya gesekan antara benda 1 dan benda 2. Kemudian, sesuai dengan rumusan yang sudah kita pelajari, gaya gesekan adalah koefisien gesekan dikali gaya normal. Nah, untuk gesekan pertama terhadap lantai, gaya normalnya adalah gaya berat dari kedua balok. Karena apa? Karena lantai itu ditekan oleh kedua balok. Jadi, gaya normal totalnya adalah 40 tambah 2 dikali gravitasi, 420. Sedangkan gaya gesekan bagian atas itu hanya gaya normalnya hanya 20 karena pada bagian ini yang menekan itu hanya berat dari benda 1. Nah, selanjutnya sesuai dengan hukum Newton, maka percepatan dapat kita hitung sama dengan gaya total dibagi massa total. Gaya total di sini adalah gaya tarik 65 Newton dikurang kedua gaya gesekan tadi, karena namanya gesekan pasti menghambat. Nah, sehingga kita bisa menentukan dari rumus hukum Newton ini percepatannya adalah 0,5. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus GLBB tadi, di mana S sama dengan 10, percepatannya 0,5, T-nya berapa? Jadi T kuadrat sama dengan 2S per A ya. Jadi kalian bayangkan aja, T kuadrat sama dengan 2S per A. 2 kali 10 bagi 0,5. 20 dibagi 0,5 adalah 40. 40 adalah nilai T kuadrat, maka T adalah akar dari 40. Akar dari 40 sama dengan 2 akar 10. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita bahas soal nomor 7. Soal nomor 7 ini ketiga balok ditarik dengan gaya 28 Newton. Nah, tentu saja saat ditarik, ketiga benda ini mengalami percepatan yang sama karena mereka bergerak secara beriringan. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, tegangan tali AB dan tegangan tali BC. Nah, saat kita meninjau benda A atau benda yang paling belakang, kita bisa mengetahui bahwa tegangan tali AB itu sesuai dengan rumusan hukum Newton ya, F sama dengan MA, maka pada bagian balok A, satu-satunya gaya yang bekerja itu adalah TAB. Jadi TAB berfungsi menarik benda A. TAB sebagai F sama dengan 8 masanya 8 dikali A. Nilai TAB adalah 8 kali percepatan. Nah, kemudian kita lihat di kotak kedua yang sebelah kanan atau kotak untuk benda B. Di sini dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan MA, TBC dikurang TAB sama dengan 2A. Kenapa TBC dikurang TAB? Karena kita tahu benda B ini bergerak ke arah kanan, artinya TBC, tegangan tali BC-nya pasti lebih besar daripada tegangan tali AB. Nah, sehingga kita bisa mengetahui tegangan tali BC itu adalah 10A dengan mensubstitusi nilai TAB yang sudah kita hitung tadi. Sehingga kita bisa menentukan rasio antara tegangan tali AB dan BC ini adalah 8:10 atau disederhanakan menjadi 4:5. Baik, kita lanjut ke aplikasi soal hukum Newton berikutnya. Kedua balok berhimpit seperti pada gambar didorong dengan gaya 60. Pertanyaannya adalah hitung gaya kontak yang timbul antara kedua balok. Nah, gaya kontak, sebelum menghitung gaya kontak, kita hitung dulu percepatan dari balok ini.
A sama dengan F per M, satu-satunya gaya yang mendorong sistem ini adalah 60 Newton. Dengan massa total adalah 12 tambah 8, jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3. Kemudian kita akan perhatikan gaya kontak. Jadi gaya kontak adalah gaya interaksi di antara kedua balok. Balok yang arahnya bisa kita lihat di gambar. Nah, untuk menghitung gaya kontak, silahkan pilih salah satu balok yang mau kalian ambil. Boleh balok depan, boleh balok belakang. Di sini saya akan mengambil balok yang 8 kg karena di 8 kg ini gaya kontak itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada balok belakang. Jadi gaya kontak sama dengan 8 kali H. Sehingga bisa kita dapatkan nilai nilai gaya kontaknya adalah 24 Newton. Selanjutnya, untuk soal berikutnya ini, kita bisa melihat keterangannya adalah kedua balok bermassa sama. Berarti sama-sama Mg, kita misalkan seperti itu. Lalu kita perhatikan hasil proyeksi gaya berat pada arah gerak adalah 0,6 mg dan 0,8 mg. Tentu saja pada bidang miring yang terjal, hasil proyeksi gaya berat bernilai lebih besar sehingga dia akan cenderung bergerak ke arah tersebut. Jadi dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan MA, kita bisa tentukan sigma F-nya itu adalah selisih antara proyeksi gaya berat pada arah gerak, yaitu 0,8 mg dikurang 0,6 mg. Jadi gaya totalnya adalah 0,2 mg sama dengan 2 ma. Kenapa 2m? Karena di sini ada dua balok yang bergerak, sehingga massa totalnya adalah m tambah m atau 2m. Jadi kita bisa tahu percepatannya adalah 0,2 kali percepatan gravitasi. Oke, berikutnya soal terakhir. Di sini katanya jika benda M1 diberi gaya F, maka mengalami percepatan sebesar 3A, maka kita bisa tahu M1 itu adalah F per 3A dengan menggunakan hukum Newton. Nah, dengan cara yang sama, jika gaya yang besarnya sama diberikan pada benda yang bermassa M2, terjadi percepatan 2A, artinya M2 itu adalah F per 2A. Bila kedua benda ditumpuk, tentu massa totalnya menjadi gabungan dari massa 1 dan massa 2. Kalau kita hitung, bisa ditulis 5F per 6A. Nah, pertanyaannya, saat diberi gaya yang sama, berapa percepatan yang timbul? Tentu saja tinggal kita hitung dengan menggunakan rumusan hukum Newton kedua, percepatan sama dengan gaya total bagi massa total. Jadi gaya totalnya F sama dengan kasus yang pertama tadi, dibagi massa totalnya dibagi 5F per 6A, kita balik ya, membagi dengan pecahan, jadinya 6A per 5. Jadi percepatannya adalah 6A per 5, optionnya yang C. Nah, selesai sudah pembahasan soal hukum Newton bagian kedua. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga.